Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai keliling bangun datar terlebih dahulu. Untuk pembahasan mengenai luas bangun datar akan kita bahas di video yang lain. Keliling sendiri merupakan ukuran jumlah seluruh sisi yang membentuk suatu bidang tersebut. Sebagai gambaran, kita perhatikan bangun datar tidak beraturan di sini. Untuk mengukur keliling bangun datar ini, kita pilih salah satu titik sebagai titik pangkal. Kayak misalnya di sini. Kemudian kita ukur, misalnya menggunakan seutas tali, kita ukur ya. Dari sini kita ukur menggunakan seutas tali mengelilingi bangun itu sampai kembali ke titik pangkal tadi. Nah, inilah yang disebut keliling bangun datar. Nah, konsep keliling seperti ini harus Anda sampaikan terlebih dahulu ke siswa sebelum Anda membahas keliling segi banyak, keliling segitiga, segi empat, lingkaran, dan yang lain, sehingga anak memahami konsep keliling bangun datar terlebih dahulu. Ya, jadi saya ulangi, untuk mengukur keliling suatu bangun datar, kita ambil salah satu titik sebagai titik pangkal, kemudian kita kelilingi atau kita mengitari bangun tersebut kembali ke titik semula. Ya, namanya mengitari itu di bagian luarnya ini ya, tidak lewat tengah. Mengitari bangun tersebut. Kembali ke titik semula. Oke, selanjutnya pembahasan kita lanjutkan pada persegi panjang. Sesuai konsep tadi, misalkan ada persegi panjang ABCD dengan panjangnya P dan lebarnya L. Maka keliling persegi panjang ini adalah, misalnya kita ambil titik A sebagai titik pangkal, maka kelilingnya adalah panjang AB ditambah BC tambah CD tambah DA. Karena panjang AB ini sama dengan CD yaitu P, dan panjang AD sama dengan BC yaitu L, maka keliling persegi panjang adalah P tambah L tambah P tambah L. Oke. P ditambah P ini 2P, L ditambah L ini 2L, 2 kali L. Atau bisa kita buat menjadi 2 kali P ditambah L. Jadi konsepnya kita mengitari persegi panjang ini dari satu titik kembali ke titik semula. P tambah L tambah P tambah L. Sehingga menjadi nanti setelah kita turunkan menjadi 2 kali P tambah L. Ya, misalkan pada gambar ini ada persegi panjang dengan panjang 10 cm, lebar 4 cm, maka kelilingnya adalah yang diketahui panjang 10, lebar 4, yang ditanya keliling persegi panjang, maka keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Itu 2 kali 14, yaitu 28 cm. Atau kalau kita ingin menjumlahkan setiap panjang sisinya, ini juga bisa 10 tambah 4 tambah 10 tambah 4. Oke, hasilnya sama 28 cm. Sehingga keliling persegi panjang ABCD ini adalah 28 cm. Selanjutnya keliling persegi, konsepnya sama dengan keliling persegi panjang tadi. Kita ambil salah satu titik sebagai titik pangkal, kemudian kita mengitari persegi ini kembali ke titik semula. Hanya saja karena persegi ini memiliki ukuran sisi yang sama panjang, misalnya ukurannya adalah S,
Sehingga AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan S. Sehingga keliling dari persegi ini adalah S tambah S tambah S tambah S, yaitu 4 kali S. Oke, untuk contohnya mudah ya. Misalnya pada persegi PQRS panjang sisinya 6 cm, maka kelilingnya adalah 4 kali 6, yaitu 24 cm. Oke, selanjutnya jajar genjang. Oke, kita ingat lagi bahwa jajar genjang ini memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Sehingga panjang KL ini sama dengan MN. Misalnya panjangnya adalah B, kemudian panjang KN ini panjangnya sama dengan LM. Misalnya panjangnya A. Maka keliling jajar genjang ini sama dengan KL tambah LM tambah MN tambah NK. Oke, karena KL-nya ini B, sehingga di sini B ditambah A ditambah B ditambah A. Oke. Atau bisa kita tuliskan 2 kali A ditambah B. Oke, misalkan pada jajar genjang KLMN ini ukuran MN 6 cm, LM 5 cm, maka keliling jajar genjang KLMN adalah 6 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 5, atau 2 kali 6 ditambah 5, yaitu sama dengan 22 cm. Ya, selanjutnya keliling trapesium. Trapesium sendiri ada beberapa jenis, tapi secara umum keliling dari trapesium ini adalah kita jumlahkan seluruh sisi-sisinya. Sama seperti konsep awal tadi. Misalnya di sini ukurannya adalah A, B, C, D. Maka kelilingnya adalah A ditambah B tambah C tambah D. Ya, tinggal dijumlahkan ukuran sisi-sisinya, semua sisi-sisinya. Oke, selanjutnya belah ketupat. Konsepnya masih sama, kita menjumlahkan seluruh sisi mulai dari titik pangkal, mengitari bangun ini kembali ke titik semula. Oke, karena belah ketupat ini memiliki keempat sisinya ini memiliki ukuran yang sama panjang. Misalnya ukurannya adalah A satuan, maka keliling belah ketupat adalah 4 kali A. Ya, A tambah A tambah A tambah A sama dengan 4 kali A. Ya, misalkan pada belah ketupat PQRS ini, ukuran RS sama dengan 3 cm, maka keliling belah ketupat PQRS adalah 4 kali 3, sama dengan 12 cm. Oke, selanjutnya layang-layang. Layang-layang sendiri memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Oke, pasangan pertama ini PQ sama dengan PS. Kita misalkan ukuran panjangnya adalah A, maka PQ sama dengan A, PS juga sama dengan A. Kemudian pasangan yang kedua yang ukurannya sama panjang adalah QR dan RS. Kita misalkan ukuran panjangnya adalah B, di sini juga B, maka keliling dari layang-layang ini adalah PQ tambah QR tambah RS tambah SP, yaitu A ditambah B tambah A tambah B, atau bisa kita tuliskan menjadi 2 kali A ditambah B. Ya, untuk pengerjaan soalnya mudah ya. 2 kali 3 tambah 5 atau 2 kali 8 sama dengan 16 cm. Oke, selanjutnya keliling segitiga. Konsepnya secara umum masih sama, kita jumlahkan seluruh sisi-sisinya dari titik pangkal, mengitari segitiga ini kembali ke titik semula. Segitiga walaupun jenisnya ada beberapa macam, tetapi konsepnya itu tadi, kita jumlahkan semua sisinya. Pada segitiga sembarang misalnya ukurannya adalah A, B, dan C satuan, maka kelilingnya adalah A ditambah B ditambah C. Oke, misalkan pada segitiga ini ukurannya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm,
maka keliling segitiga ini adalah 3 ditambah 4 ditambah 5. Yaitu 12 cm. Oke, selanjutnya keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah jarak dari suatu titik pada lingkaran. Pada lingkaran itu berarti pada lengkungan ini. Dalam satu putaran hingga kembali ke titik semula. Oke, misalkan kita ambil titik di sini tadi. Kita putari lingkaran ini sampai ke titik semula. Jadi yang dihitung adalah lengkungannya. Ini keliling lingkaran. Nah, untuk menemukan formula keliling lingkaran, kita bisa melakukan aktivitas berikut. Sebelumnya kita cari pendekatan nilai pi dengan cara kita buat 5 buah model lingkaran dengan ukuran yang berbeda-beda. Misalnya ini dari kertas karton atau dari kardus juga bisa. Kita buat lingkaran, kemudian kita catat diameter masing-masing lingkaran ini. Oke, setelah itu, dengan menggunakan tali rafia atau tali yang lain, kita ukur bagian tepi masing-masing lingkaran. Talinya kita tempelkan mengelilingi lingkaran ini satu penuh lingkaran. Nah, kemudian setelah kita ukur satu penuh lingkaran, talinya kita lepas, kita ukur panjangnya. Nah, ini sebagai keliling lingkaran pertama. Oke, kita lakukan hal yang sama. Kita lakukan hal yang sama pada lingkaran kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tali kita pasangkan, mengitari lingkaran ini, kemudian kita ukur panjangnya menggunakan penggaris, kemudian dicatat. Nah, kemudian diletakkan pada tabel lingkaran 1 diameternya tadi berapa, kelilingnya berapa. Selanjutnya kita bandingkan, kita cari nilai perbandingan antara keliling dengan diameternya untuk masing-masing lingkaran. Lingkaran kedua diameter berapa, keliling berapa, keliling dibagi diameter berapa, dan seterusnya sampai lingkaran ke-5. Nah, dari kegiatan ini akan diperoleh nilai perbandingan keliling dengan diameter yang mendekati suatu nilai tertentu. Nilai perbandingan inilah yang disebut dengan nilai pendekatan pi. Nah, nilai pi ini nanti akan berada pada kisaran 3,141 sampai 3,142. Karena nilai pi ini merupakan bilangan irasional, maka tidak dapat dinyatakan secara pasti dengan sebuah bilangan pecahan atau bilangan desimal. Sehingga nilai pi ini merupakan nilai pendekatan saja. Bilangan desimal yang mewakili nilai ini yaitu 3,14 atau 22/7. Ini yang sering kita gunakan untuk perhitungan keliling dan luas lingkaran. Ya, setelah kita memperoleh nilai pi tadi, kita ketahui bahwa pi ini merupakan perbandingan antara keliling dengan diameter. Keliling dibagi diameter. Sehingga keliling ini sama dengan pi kali diameter. Ya, dipindah ruas. Keliling sama dengan pi kali diameter. Selanjutnya karena diameter ini sama dengan 2 kalinya jari-jari, maka keliling sama dengan pi kali 2R. 2R ini diperoleh dari diameter. Kita ganti diameter menjadi 2R. Sehingga keliling sama dengan 2 kali pi kali R. Nah, jadi untuk mencari keliling lingkaran, kita bisa menggunakan rumus K sama dengan 2πr atau K sama dengan PD, di mana K ini keliling lingkaran
D diameter, R jari-jari, sedangkan P 3,14 atau 22/7. Selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa kesalahan yang seringkali dilakukan siswa ketika menentukan keliling suatu bangun datar, selain salah perhitungan ya. Oke, misalkan keliling pada bangun datar gabungan yang seperti ini. Hal yang seringkali dilakukan siswa adalah menjumlahkan keliling dua bangun datar. Jadi di sini anak akan memisah. Bangun yang pertama adalah persegi, bangun kedua persegi panjang. Kemudian setiap bangun pertama dihitung kelilingnya, 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7, persegi panjang juga dihitung kelilingnya, 2 kali 30 tambah 7, kemudian baru dijumlah. Padahal, diperhatikan bagian ini tidak kita hitung. Karena ini merupakan bangun gabungan, maka yang kita hitung adalah sesuai konsep tadi bahwa keliling bangun datar adalah kita tentukan salah satu titik sebagai titik pangkal, kemudian kita mengitari bangun itu kembali ke titik semula, sehingga bagian ini tidak kita hitung. Oke, misalkan kita tentukan titik pangkalnya bagian ini merupakan titik A, B, C, D, E, F. Maka keliling bangun ini adalah AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah EF tambah FA. Bukan keliling persegi ditambah keliling persegi panjang. Ini yang harus menjadi perhatian. Ya, panjang AB sendiri berapa? Walaupun di sini tidak tertulis panjang AB, tetapi kita bisa melihat AB ini merupakan jumlah dari FE dan DC. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa AB sama dengan 14 cm. BC 30, DC 7, nah DE ini berapa? DE ini merupakan selisih dari BC dan AF. BC-nya 30, AF 7, sehingga DE adalah 23 cm. Kemudian FE 7, FA 7. Sehingga keliling bangun ini adalah 14 ditambah 30, tambah 7, tambah 23, tambah 7, tambah 7. Oke, itu kesalahan jenis pertama yang dilakukan siswa tadi. Yang pertama, menjumlahkan dua bangun datar untuk menghitung keliling bangun datar gabungan. Padahal konsepnya adalah kita jumlahkan sisi-sisi yang di luar saja. Dari titik pangkal, mengitari bangun ini kembali ke titik semula. Oke, kemudian soal yang lain. Contohnya ini berkaitan dengan keliling lingkaran. Untuk menghitung keliling lingkaran utuh, rata-rata tidak ada masalah. Keliling lingkaran 2 kali Pi kali R. Kemudian ketika siswa dihadapkan dengan bangun setengah lingkaran, yang diminta keliling bangun ini, biasanya yang dilakukan siswa adalah menghitung hanya setengah lengkungan saja. Setengah kali 2 PR. Padahal itu baru menghitung lengkungannya saja. Sehingga perlu ditambah, kalau misalnya kita mulai dari titik ini ya. Titik A. Kemudian di sini titik B. Untuk menghitung lengkungan AB, caranya setengah dari keliling lingkaran. Tetapi kita harus sampai ke titik semula. Nah, selain lengkungan AB ditambah garis lurus BA. Lengkungan AB tadi setengah keliling lingkaran ditambah BA. BA ini merupakan diameter lingkaran. Ya, ini yang sering kali terjadi kesalahan juga.
Oke, kemudian selanjutnya pada soal seperempat lingkaran. Ketika diminta mencari keliling seperempat lingkaran, kasusnya sama seperti yang pertama tadi, siswa hanya menghitung bagian lengkungan saja. Misalkan di sini titik A, B, C. Ketika siswa menghitung 1/4 kali 2πr, maka yang dihitung baru lengkungan AB saja. Padahal konsep keliling, kita mengitari bangun ini. Lengkungan AB ditambah BC ditambah CA. Sehingga selain menghitung 1/4 lingkaran, maka masih perlu ditambah BC ditambah CA. Nah, BC-nya 10, nah ini merupakan jari-jari. CA juga 10. Oke. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Nah, ini siswa juga sering bingung ketika mengerjakan soal seperti ini. Oke, kita pisahkan titik-titiknya ya. Di sini A, B, C. Oke, kita analisa terlebih dahulu. Misalkan kita mulai dari titik A, titik pangkalnya, A ke B. Nah, ini merupakan setengah lingkaran. Setengah lingkaran yang besar dengan jari-jarinya 14 atau diameternya 28 cm. Jadi untuk menghitung lengkungan AB, caranya menghitung keliling setengah lingkaran dengan jari-jari 14. Kemudian untuk menghitung lengkungan BC, caranya menghitung keliling setengah lingkaran dengan jari-jari berapa? 7 cm. Ya, karena ini lingkarannya kecil. Diameternya 14, sehingga jari-jarinya 7. Nah, lengkungan CA juga sama. Jari-jarinya 7 atau diameternya 14, sehingga lengkungan BC dengan CA nanti hasilnya akan sama. Nah, yang sering kali terjadi adalah siswa mencari setengah keliling lingkaran besar dikurangi setengah keliling lingkaran kecil ditambah setengah keliling lingkaran kecil. Padahal seharusnya justru ditambah AB, lengkungan AB ditambah lengkungan BC ditambah lengkungan CA. Ini untuk keliling yang sering terjadi kesalahan pada siswa. Ya, berbeda tentunya konsepnya dengan luas. Oke, selanjutnya di gambar ini. Pada gambar ini gabungan dari bangun trapesium dengan setengah lingkaran. Nah, untuk mencari keliling bangun ini, yang sering kali terjadi adalah keliling trapesium ditambah keliling setengah lingkaran. Padahal bagian ini tidak perlu kita hitung. Sehingga yang perlu kita hitung, misalkan dari sini ya, A, B, C, D. Yang perlu kita hitung adalah AB 13 cm ditambah BC 14 cm ditambah lengkungan CD. Nah, lengkungan CD ini merupakan setengah lingkaran yang diameternya 12. Ini kita hitung terlebih dahulu. Kemudian ditambah DA 19 cm. Oke, bisa dipahami ya. Nanti silahkan hal-hal yang seringkali siswa terjadi kesalahan ini bisa Anda perhatikan ke depannya. Selanjutnya untuk latihan Anda sendiri, silahkan soal-soal tadi bisa dikerjakan secara mandiri. Oke, ini kasusnya sama ya, gambar selanjutnya. Biasanya bagian ini itu juga dihitung, padahal tidak seharusnya ya bagian ini. Yaitu bahasan mengenai keliling bangun datar. Nanti di video selanjutnya akan saya lanjutkan pembahasan mengenai luas bangun datar.
Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.